Oke. Ya, jadi kolaborasi merupakan keseluruhan rantai tahapan pengambilan tindakan yang selaras, sinkron, ya, sinkron, dan akan meningkatkan total surplus atau profit maksimum dalam suatu rangkaian rantai pasok. Nah, contoh ini ya. Nah, kita kembali ke sini ya, bahwa model dasar atau basic konsep tentang rantai pasok itu kan gini. Supplier, OEM, customer, ya. Customer itu bisa distributor, bisa wholesaler, ya, retailer, dan juga end customer. Nah, keselarasan itu bagaimana? Kok bisa meningkatkan total surplus atau profit maksimum? Contoh yang tadi antara Toyota dengan Bridgestone, ya. Toyota dengan Bridgestone itu sudah selaras, sudah kolaboratif dalam planning, sudah sinkron antara rencana produksi dengan rencana pasokan, ya. Rencana produksi dari Toyota Motor, Toyota Astra Motor, rencana pasokan dari Bridgestone. Ya, ini sudah selaras. Selarasnya bagaimana? Selarasnya Bridgestone itu akan merilis atau mensuplai bannya sebanyak 500 tepat pada saat ban itu akan di-assembly. Nah, dampaknya apa? Dampaknya si Toyota itu bisa mempunyai persediaan nol untuk ban. Ya, just in time itu terwujud. Karena persediaannya zero, maka ini akan menghemat biaya persediaan. Nah, dengan menghemat biaya persediaan, artinya apa? Biaya produksi juga turun. Ya. Biaya produksi turun, artinya apa? Total cost juga turun. Total cost juga turun, artinya apa? Kalau harganya tetap, profitnya akan naik. Gitu ya. Jadi sinkronisasi itu akan memaksimalkan profit. Ya, memaksimalkan profit. Si Bridgestone juga gitu. Ya. Jadi Bridgestone itu bisa melakukan forecast dengan data yang akurat. Karena apa? Karena demand-nya itu real demand. Ya. Oh, Toyota mau memproduksi sekian pada tanggal sekian, maka dia nanti akan juga menyesuaikan produksinya juga seperti itu. Dia akan, misalnya taruhlah misalnya untuk memproduksi sebanyak 500 ban itu butuh waktu 2 hari. Maka untuk memasok ban yang hari Jumat akan dipasang oleh Toyota, itu dia akan memproduksi tepat pada saat dia harus dalam waktu yang sangat pendek dia harus menyuplai ke Toyota, gitu ya. Sehingga dia pun nanti akan bisa meminimalkan inventory untuk finished goods, ya. Nah, dengan meminimalkan inventory untuk finished goods, maka harganya tetap ke Toyota, dia bisa menekan biaya produksi. Biaya produksi ditekan, maka profit akan naik. Nah, itu logikanya seperti itu, ya. Dan ini mengharuskan setiap tahapan atau setiap entitas dalam sistem rantai pasok berbagi informasi, ya. Tadi ya, berbagi informasi dan memperhitungkan efek yang terjadi dari suatu tindakan pada entitas lain. Jadi tadi berbagi informasi. Informasi yang dibagi apa? Informasi yang dibagi itu berangkat dari customer, yaitu Toyota Astra Motor. Ya. Toyota Astra Motor membagi informasi tentang production schedule, ya, waktu dan jumlah yang mau diproduksi kepada Bridgestone. Nah, itu informasi yang dibagi. Nah, mengharuskan ada trust. Tapi dalam kondisi real itu sering terjadi kurangnya hasil koordinasi, kurangnya koordinasi, ya, atau lack of coordination. Kurangnya koordinasi ini terjadi ketika ada perbedaan tujuan yang terjadi antara tahapan atau entitas yang satu dengan yang lain. Bisa juga karena terjadinya distorsi atau kesenjangan informasi antar entitas dalam tahapan rantai pasok. Ini dampak yang timbul yaitu kesenjangan koordinasi. Satu hal yang sangat populer yaitu adanya bullwhip effect. Bullwhip effect atau efek ekor sapi, ya, ekor sapi. Ekor sapi itu kalau kita hentakan ya, itu nanti akan terjadi gelombang. Ya, di buntut yang paling ujung, yang paling bawah itu gelombangnya pendek.
Makin ke atas itu makin besar. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan fluktuasi yang terjadi. Ya, di mana fluktuasi ini semakin ke hulu, semakin upstream, maka error forecast akan semakin tinggi. Itu bullwhip effect. Bullwhip effect itu muncul karena apa? Karena distorsi informasi mengenai demand dalam suatu rantai pasok. Atau hilangnya koordinasi dalam suatu rantai pasok. Ada contohnya enggak? Nah, ini bullwhip effect itu sifatnya seperti ini ya. Jadi kalau kita melakukan forecast yang paling akurat atau errornya paling rendah itu adalah forecast yang dilakukan oleh retailer, ya, untuk demand oleh consumer ya, oleh end customer. Kenapa kok di tingkat retailer ini errornya paling kecil? Ya, jadi fluktuasi yang paling rendah ini ada di retailer. Kenapa? Karena retailer ini berhadapan langsung dengan end customer. Jadi aliran produk itu berakhir kan di end customer. Tidak ada lagi setelah end customer kan nggak ada lagi. Nah, end customer itu sebenarnya yang benar-benar demand. Ya, the real demand is in end customer. Ya, jadi demand yang real itu adalah di end customer karena dia yang memakai. Semakin ke atas, ini misalnya, retailer itu nanti akan melakukan demand kepada wholesaler. Ya, berapa demandnya? Karena retailer ini untuk demand ke wholesaler ini juga melakukan forecast, ya, dengan error tentu saja. Maka error yang akan terjadi yang diterima oleh wholesale ini juga nanti akan ada. Nah, akan semakin tinggi juga karena apa? Karena di sini sudah mengandung error dari retailer, meskipun errornya kecil. Ya, jadi di sini demand-nya adalah demand retailer yang sudah didasar sebagai forecast. Wholesaler nanti akan demand lagi ke OM, manufacturer. Dengan error yang dia bawa sendiri. Dia sudah membawa error turunan dari retailer, kemudian dia juga akan order dengan errornya dia. Nah, maka fluktuasinya akan semakin besar. Ya. Nah, manufacturer untuk memproduksi juga perlu material. Nah, di sini ada forecast material yang untuk dia menjadi demand. Nah, dia akan kirim forecast ini demand ini ke supplier. Supplier ini juga mempunyai error yang kumulatif. Jadi di sini sudah ada error, di sini error semakin besar, di sini membesar lagi, di sini sangat besar. Jadi itu yang dikatakan bullwhip effect. Tuh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa diikuti ya? Oke. Nah, bagaimana pengaruh bullwhip effect ini terhadap kinerja ya? Rantai pasok akan mengalami miscoordination, ya, lack coordination. Jika setiap tahap memikirkan bagaimana cara untuk mengoptimalkan tujuan lokalnya masing-masing, ya. Nah, dan ini wajar, ini sangat lumrah bahwa setiap entitas dalam rantai pasok itu mikirin diri sendiri. Contohnya, contoh gini ya. Kita ambil contoh yang sangat simpel. Di retail, supermarket misalnya ya, supermarket itu kenapa mengadakan diskon? Tujuannya apa? Tujuan diskon dari supermarket. Dan bisa menjelaskan tujuan diskon dari supermarket itu apa? Menaikkan omset, kan itu ya. Tujuan diskon menaikkan omset. Nah, kalau dia tidak memikirkan bagaimana, padahal yang didiskon kan barangnya orang lain, dipasok dari orang lain, dari entitas lain. Dampaknya apa? Kalau terjadi rush demand, ya, diskonnya berhasil, demand-nya naik. Dampaknya apa? Dampaknya si
supermarket kan harus order kepada OEM atau kepada distributor. Nah, karena ordernya dalam jumlah besar, maka distributor juga nanti akan kewalahan. Ya. Nah, itu jadi fluktuasinya akan lebih besar. Gitu ya. Nah, ternyata diskon ini bisa berdampak seperti itu. Ya, bisa terjadi miskoordinasi. Karena apa? Karena diskon itu digunakan oleh retailer untuk dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana menaikkan omset sehingga space dia itu laku banyak, ya, modal yang dia tanam di barang yang dibeli itu cepat muter. Nah, tapi dampaknya itu terjadi miscoordination, terjadi rush demand untuk barang yang mereka diskon, ya. Dan akhirnya apa? Mengurangi keuntungan total dalam rangkaian rantai pasok. Karena apa? Karena begitu demand dari supermarket itu naik, retailer itu naik, maka kemungkinan OEM atau distributornya tidak bisa menyediakan. Atau kalaupun bisa menyediakan itu dengan menambah kapasitas. Menambah kapasitas itu akan mengurangi profit. Karena apa? Mungkin menambah kapasitas dengan cara meng-hire karyawan baru atau melemburkan karyawan, itu costnya naik. Ya. Juga memberikan pengaruh buruk terhadap ukuran kinerja, ya, misalnya biaya produksi yang tadi, ya, biaya produksi naik, persediaannya kalau nggak kekurangan itu atau kelebihan, ya. Kemudian replenishment lead time-nya itu juga bisa molor, ya, waktu untuk mengisi kembali stok yang kosong itu bisa molor. Ya, transportasi yang naik, ya, tenaga kerja yang juga naik karena mungkin kita melemburkan, ya, dan sebagainya. Jadi dampak miscoordination. Ini kalau kita ringkas, ya, dampak ke miscoordination terhadap kinerja rantai pasok, ya, dari sisi pengukuran kinerjanya manufacturing cost, biaya manufaktur itu akan meningkat, ya. Kemudian inventory cost juga akan meningkat. Karena apa? Ya, biaya manufaktur jelas. Jadi kalau misalnya si retailer itu mendiskon tanpa koordinasi dengan manufacturer, ya, maka akan terjadi misalnya penambahan kapasitas, itu manufacturing cost-nya akan meningkat. Ya. Inventory cost juga akan meningkat. Karena apa? Karena entitas misalnya mau mendiskon, maka si retailer itu harus memiliki persediaan yang cukup besar, yang cukup tinggi kalau untuk antisipasi lonjakan atau lonjakan demand, ya, maka dia harus punya stok banyak. Itu inventory cost naik. Replenishment lead time itu juga meningkat, ya, waktu yang digunakan untuk menggantikan inventory yang diambil karena dijual itu juga meningkat, ya, waktunya akan semakin panjang. Kemudian biaya transportasi juga meningkat, kemudian biaya pengiriman dan penerimaan bongkar muat misalnya itu juga meningkat. Kemudian ketersediaan, ya, ketersediaan produk, ya, tingkat ketersediaan produk itu akan bisa menurun dan profitabilitas pada ujungnya juga akan menurun. Ini pengaruh miscoordination terhadap kinerja rantai pasok. Habis ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, hambatan koordinasi ini bisa terjadi karena ada beberapa sebab, ada 5 sebab yang memungkinkan, ya. Yang pertama, insentif obstacle, hambatan karena insentif. Yang kedua, hambatan karena information processing. Yang ketiga, hambatan karena operasional. Yang keempat, hambatan pricing. Dan kelima, hambatan behavioral. Ya. Kita lihat.
Hambatan insentif terjadi ketika insentif atau keuntungan yang mungkin diperoleh memacu reaksi sebuah entitas yang bisa meningkatkan variabilitas dan mengurangi profit. Contoh tadi ya, insentif karena si retailer ingin omsetnya naik atau perputaran barangnya cepat, maka dia mendiskon barang yang dijual, ya. Yang notabene barang itu adalah barangnya brand holder. Nah, itu karena mendiskon itu diharapkan dampaknya adalah terjadinya perputaran yang cepat dan omset naik, ya. Ada lagi gini contoh yang ini contoh yang visible ya, sangat nyata. Dulu ada mahasiswa bimbingan tesis saya uji, dia tuh bilang dia tuh manajer marketing area Cirebon, Kuningan dan Majalengka untuk produk air minum dalam kemasan lokal, ya, bikinan Bandung. Nah, dia mengeluhkan dia nggak bisa menjangkau pasar yang banyak karena distributornya nggak mau. Distributornya lebih memilih untuk mendistribusikan produknya Aqua, Le Mineral, Pristine, gitu ya. Kenapa? Karena brand holder ini memberikan insentif yang banyak, yang gede, memberikan diskon atau fee penjualan yang gede kepada para distributor. Hanya apa? Akhirnya distributor memilih merek-merek itu. Ya ini tujuan distributor ya wajar, dia berbisnis pengen mendapatkan untung banyak, ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya merek dia nggak bisa masuk. Nah, itu contoh obstacle karena insentif juga ya. Ini bisa kita antisipasi dengan optimalisasi local entity ya dalam fungsi atau tahapan rantai pasok. Kemudian insentif tenaga penjualan atau sales force insentif. Ya. Ini tadi ya toko retail mendiskon barang merek X. Ini mengurangi stok, mengurangi cost of inventory. Tapi yang punya barang, ya brand holder X tidak diinfokan, sehingga tidak tahu adanya pengurangan stok dalam jumlah besar di retailer. Dampaknya apa? Dampaknya nanti lead time, ya pengiriman replenishment-nya karena nggak tahu replenishment-nya akan molor, gitu ya. Jadi sell in, ya ke OM distributor, ya. Kalau sell through dari OM langsung ke end customer. Ya, ini dampak ini berpotensi terjadi di sell in, ya karena melalui distributor. Nah, kalau sell through, ya OM ke langsung ke end customer, contohnya Dell komputer ya, Dell komputer itu juga memungkinkan end customer itu order directly by online, ya, secara langsung dia mendapatkan barang dari pabrik, gitu ya. Kemudian obstacle yang lain adalah information processing obstacle. Ini terjadi ketika informasi tentang demand terdistorsi, ya, terkurangi atau tidak akurat saat bergerak di antara berbagai tahap rantai pasok yang menyebabkan variabilitas jumlah order dalam suatu rantai pasok. Nah ini contohnya ya. Jika sebuah entitas melakukan forecast berdasarkan pesanan, bukan permintaan, ya. Jadi ada misalnya gini ya, kita bisnis catering kuliner, ya. Kemudian banyak ordernya tuh baru order konfirmasi, saya minta sekian pak, saya tolong nanti dikirim sekian pak. Oh saya tanggal 2 minggu yang akan datang, saya akan hajatan pesan sekian pak. Saya ada persepsi, saya ada acara walimahan misalnya, saya pesan sekian pak. Nah kalau itu dijadikan sebagai dasar forecast, ini berbahaya, ya karena apa? Karena itu belum tentu real demand. Ya, nah ini yang dimaksud informasi terdistorsi itu seperti itu. Jadi informasi yang digunakan itu adalah baru order, belum demand. Ya. Nah nanti sebenarnya informasi yang bagus yang mana? Informasi yang bagus itu adalah yang sudah demand. Ya, makanya tadi dalam Bullwhip, informasi yang akurasinya paling tinggi itu adalah informasi di retailer.
karena dia langsung berinteraksi dengan end customer. Ya. Jadi di sini information processing obstacle itu terjadi karena kurangnya information sharing. Ya, bisa Anda bayangkan bagaimana antara Toyota dengan Bridgestone kalau tidak punya sistem yang saling koordinatif, sistem yang saling open, ya, yang saling bisa membaca. Bridgestone bisa membaca operation schedule-nya Toyota. Toyota sistemnya juga bisa membaca ketersediaan ban oleh Bridgestone. Ya, itu information sharing namanya. Operational obstacle itu terjadi karena kesalahan pada proses replacing and filling order. Jadi, sehingga menyebabkan peningkatan variabilitas. Misalnya gini, ya, customer kita memesan dalam jumlah banyak. Ya. Nah, memesan dalam jumlah banyak, itu nanti dampaknya apa? Kalau misalnya pemesanan dalam jumlah banyak. Nah, pemesanan dalam jumlah banyak ini karena apa? Karena customer kita itu memanfaatkan kapasitas. Ya, kita ngasih diskon. Ya. Nah, mereka pesan dalam jumlah banyak. Nah, jumlah banyak ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita juga nanti akan mengalami kesulitan karena terjadi ketidakseimbangan atau terjadi rush untuk kapasitas. Ya, kapasitas kita pakai akhirnya melonjak tinggi. Ya. Ini karena customer kita memanfaatkan skala ekonomis ya untuk kapasitas yang mereka gunakan. Ini proses replacing dan filling order ini juga bisa terjadi karena waktu tunggu pengisian yang lama. Ya. Contoh misalnya kita bisa lihat dan mungkin pernah ngalami ya pada saat dulu ya ketika BBM mau naik. BBM mau naik itu customer ada panik, psychological panic ya, langsung nyerbu ke pom bensin. Ini padahal pom bensin itu mempunyai jadwal reguler untuk pengisian BBM ya. Nah, ini bisa terjadi gangguan ya karena proses replacing dan filling order. Jadi supplier nggak siap, nggak mengantisipasi. Juga bisa terjadi karena kekurangan stok atau shortage. Ya, ini dampak yang melingkup ini. Shortage yang mengakibatkan terjadinya penjatahan atau rationing. Ya, kayak misalnya di produk-produk yang sangat sensitif ya, ada misalnya pupuk, BBM, gas gitu. Ya, ini bisa terjadi seperti ini. Contoh misalnya AMD, air minum dalam kemasan merek X, brand holdernya itu manufacturernya itu A, distributornya B. Nah ini kalau misalnya terjadi kesalahan pada replacement dan filling order ini akan mengakibatkan miscoordination karena aspek operasional. Ini kalau kita gambar seperti ini, demand-nya cuma di sini, ya, demand-nya di sini, tapi ordernya sangat tinggi. Nah ini menjadi hambatan ya, obstacle. Kemudian pricing obstacle ya, ini terjadi karena kebijakan harga untuk satu produk menyebabkan peningkatan variabilitas pesanan yang dilakukan. Ya kayak tadi yang kita contohkan ya. Begitu kita diskon, maka terus demand-nya melonjak. Ya, 1.600 menjadi 3.000. Tapi bulan berikutnya menurun dan menurunnya ini drastis. Nah itu jadi fluktuasi atau variabilitas pemesanan menjadi bergejolak gitu ya. Ini terjadi untuk keputusan-keputusan kuantitas berdasarkan ukuran lot. Ya, lot itu sekumpulan dari unit. Jadi misalnya untuk penghitungan fabrikasi kita itu kita hitung dalam lot. Ya, ini sangat lazim ya di perusahaan farmasi, di perusahaan apa ya, yang penggunaan bahan baku atau materialnya relatif sedikit untuk memproduksi, maka kalau dihitung per unit itu nanti akan sangat
rigid, sangat rumit. Kemudian fluktuasi harga, ini terjadi ketika diskon, ya, dengan adanya diskon, demand meningkat dalam jangka pendek. Tetapi terjadi forward buying. Ya, jadi kayak tadi yang kita gambarkan di Excel ya, begitu kita diskon pada periode tertentu, demand pada bulan itu langsung melonjak. Tapi terjadi penurunan demand di bulan yang lain yang habis diskon. Ini juga bahaya nih ya, nanti karena terjadi fluktuasi. Gitu. Ini logika secara grafisnya seperti ini, ya. Jadi ketika si retailer ini ya, retailer memesan sebenarnya di sini. Tapi kita mengantisipasi ya untuk menghemat cost, misalnya kita mengirim dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ini dampaknya adalah peningkatan variabilitas atau terjadi fluktuasi dari demand ini. Dari apa inventory-nya juga meningkat nantinya. Kemudian kendala yang lain atau hambatan yang lain adalah hambatan behavioral. Ini terjadi karena pada pembelajaran dalam organisasi yang berkontribusi untuk menjadi informasi yang terdistorsi. Ya. Ini masalah organisasi belajar ya. Nah, di sini setiap entitas rantai pasok melihat tindakannya secara lokal dan tidak dapat melihat dampak tindakannya pada tahap lain. Dan ini sering terjadi ya, di orang banyak suka mengeluhkan sebuah warung tradisional misalnya ya. Kalau sudah laris, harganya dinaikkan, misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena pengen profit yang gede yang jangka pendek, misalnya kayak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya mungkin nanti customer-nya yang nggak welcome lagi, harganya naik atau porsinya dikurangi. Nah, itu dampak ke customer pertama itu ya. Dampak ke supplier nanti suatu saat misalnya customer nggak usah beli di situ lagi. Dampaknya apa? Demand turun. Kalau demand turun ya, jadi permintaan ke OEM turun, maka permintaan material juga akan turun. Nah, maka fluktuasi lagi. Gitu. Berbagai entitas rantai pasok saling menyalahkan atas fluktuasi yang terjadi. Itu bisa saja ya dalam sistem rantai pasok tertentu. Misalnya OEM itu menyalahkan supermarket atau department store, ya, karena mendiskon tingkat koordinasi. Ya. Department store membela diri ya, mendiskon itu hak saya, saya itu pengen profit maksimum untuk space yang kita sewakan, ya, misalnya kayak gitu ya. Tidak ada entitas rantai pasok yang belajar dari tindakannya dari waktu ke waktu. Dan ini mestinya idealnya ya agar sistem rantai pasok ini juga langgeng ya, maka harus ada koordinasi, harus ada trust, keterbukaan, dan mencoba untuk tidak berpikir pada perusahaan dia sendiri, tapi berpikir secara keseluruhan. Itu yang kondisi sangat ideal ya. Contohnya apa? Banyak contohnya ya, Toyota Astra Motor, kemudian kalau di luar itu ada koperasi susu perah di New Zealand yang sampai ke kita itu produknya namanya Greenfield, itu juga belajar dari tindakan karena kepentingan bersama gitu ya. Kemudian kurangnya kepercayaan di antara mitra rantai pasok yang menyebabkan mereka menjadi opportunistic. Kayak tadi yang saya ceritakan, opportunistic. Distributor tidak mau menjualkan dalam tanda kutip ya merek air minum dalam kemasan yang tidak mau ngasih insentif yang besar ya, jadi oportunis dengan mengorbankan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Nah, ini obstacle yang bersifat behavioral. Sampai sini ada pertanyaan?
Saya ini tidak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk meningkatkan koordinasi? Ya, secara normatif ideal ya menyelaraskan tujuan dan insentif itu pasti ya, menyelaraskan tujuan. Jadi antar anggota rantai pasok itu harus saling pengertian ya, menuju satu tujuan, yaitu menyediakan, memflowkan barang atau jasa pada customer yang memberikan nilai yang maksimum kepada customer. Itu disadari semua oleh seluruh entitas dalam rantai pasok, baik itu pemasok tier 1, pemasok tier 2, dan juga di customer tier 1, customer tier 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian meningkatkan akurasi informasi, misalnya penggunaan mesin POS. Anda tahu POS? Ada yang tahu? Atau mungkin EDC ya, Electronic Data Capture, atau Point of Sales Machine. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan akurasi informasi. Jadi, misalnya gini ya, sebuah AMDK merek X, ya, brand holdernya atau manufacturernya itu adalah perusahaan A. Kemudian distributornya perusahaan B. Kemudian retailernya perusahaan C. Ya. Nah, POS itu digunakan oleh perusahaan C. Jadi perusahaan C, misalnya perusahaan retailer ya, retailer yang sudah menggunakan mesin POS atau mesin EDC. Ya. Si retailer ini di pasar swalayan ya, pasar swalayan yang langsung ke end customer, misalnya di komplek perumahan atau dekat komplek perumahan gitu ya, tapi menggunakan mesin EDC. Nah, di sini bisa kita lihat alur informasinya seperti ini. Pada saat customer ngambil item barang AMDK merek X, ya, kemudian masukkan ke dalam keranjang, kemudian ke kasir, ya, di sini. Kasir kemudian nembak dengan EDC atau POS, infrared, ya, barcode-nya ditembak, klik, data tercreate, ya. Data tercreate ini bisa langsung kita sebar ke berbagai entitas. Misalnya di retailer itu sendiri untuk kepentingan sales, ya. Jadi nanti si manajer tokonya itu nanti akan menghitung pada hari itu dapat omset berapa. Untuk AMDK merek X itu berapa, ya, berapa unit, kalikan harganya berapa. Berarti omset untuk AMDK merek X itu adalah pada hari ini sekian rupiah, ya. Berasal dari berapa item. Nah, di internal di internal toko, data ini juga dipakai. Untuk apa selain dari sales? Untuk informasi stok di gudang. Begitu data created, track. Nah, langsung data itu digunakan oleh kasir itu sendiri, manajer sales, manajer toko, bagian gudang. Karena apa? Data yang tercreate itu nanti akan mengurangi status penyimpanan di gudang. Ya. Misalnya stok di gudang ada 100, kemudian data tercreate oleh kasir berkurang, ada penjualan sebanyak 50 atau 10 ya, 10 unit. Ya, 10 unit ini nanti akan mengurangi langsung secara otomatis, ya, real time. Ya. Nah, di samping untuk internal, data ini juga bisa langsung disebar real time juga kepada distributor B. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan akurasi informasi, ya, mengurangi bullwhip. Nah, distributor B ini kan data real demand di sini ya. Distributor B ini nanti akan mengolah data ini sehingga menjadi pelengkap untuk penyusunan forecast demand. Ya. Data yang di-create di C ini juga kan bisa langsung menyebar ke manufacturer. Oh, nanti pada hari apa gitu ya, ada AMDK terjual sebanyak sekian unit melalui distributor B. Ya. Maka di sini nanti akan membaca kapan distributor B harus dikirim lagi, dilakukan replenishment.
ya. Data ini digunakan oleh manufacturer A, bisa juga digunakan oleh suppliernya manufacturer A. Nah, begitu seterusnya, ya. Ini yang perlu diberdayakan untuk mesin EDC, ya mesin POS. Untuk mengurangi apa? Mengurangi bullwhip effect. Karena data yang di-create itu data real demand dari end customer yang di-run oleh retailer, yaitu entitas yang paling dekat dengan end customer. Managerial tools yang lain adalah meningkatkan kinerja operasional, misalnya memastikan lead time, ya, menggunakan kendaraan untuk yang sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh customer, kayak gitu ya. Kemudian merancang strategi harga untuk menstabilkan order. Ya. Strategi harga seperti yang tadi, kita mau diskon atau enggak? Kalau diskon berapa yang didiskon, berapa persen diskonnya? Kemudian kapan diskon itu dilaksanakan? Kemudian kalau diskon nanti akan dilaksanakan, bagaimana antisipasi untuk demand yang keras, demand yang melonjak. Kemudian meningkatkan koordinasi juga bisa dibangun melalui kemitraan strategis dan kepercayaan. Ya, strategic partner and trust. Yang tadi kayak Bridgestone dengan Toyota gitu ya. Kemudian kalau di service bank dengan provider pengisi uang di ATM gitu ya, dengan kemitraan strategis. Menyelaraskan ini dilakukan yaitu dengan menyelaraskan tujuan dan insentif, sehingga setiap entitas dalam rantai pasok bekerja untuk memaksimalkan total keuntungan. Ya. Kemudian selaraskan tujuan di seluruh rantai pasok. Nah, ini juga masalahnya adalah bagaimana desain rantai pasoknya. Kalau misalnya untuk perusahaan consumer goods ya itu agak riskan. Karena apa? Karena melibatkan banyak sekali channel. Yang saya bisa contohkan, MDK merek X, merek lokal, itu ternyata nggak bisa untuk menjajarkan insentif, ya, sehingga dia kalah bersaing. Kemudian penetapan harga untuk koordinasi, sebenarnya ini bisa dihitung bareng ya, harga end customer itu berapa. Kemudian mengubah sales force insentif dari sell in ya, menjadi sell through ya. Sell in tadi kan sell in itu kan dari berurutan ya. OEM, distributor, retailer, sub retailer, baru ke end customer ya. Nah, dibalik rancangannya dari bawah ya, bisa nggak kita memotong retailer ya untuk mengurangi struktur channel ya, karena struktur channel kita tahu itu mengurangi insentif. Kemudian meningkatkan visibilitas dan akurasi informasi, tadi misalnya penggunaan POS ya untuk berbagi data penjualan, kemudian menerapkan peramalan dan perencanaan kolaboratif seperti yang dilakukan oleh Toyota dengan Bridgestone tadi gitu ya. Jadi perencanaannya kolaboratif. Ya. Operation plan dari Toyota itu dikolaborasikan, dibagi kepada Bridgestone ya. Dalam bentuk open system sistem yang bisa dibaca oleh dua entitas ya. Kemudian merancang kontrol satu tahap pengisian ulang yaitu dengan program continuous replenishment program ya. Ini misalnya antara pabrikan dengan supermarket sebagai retail store-nya gitu ya. Itu bisa melakukan pengisian ulang berkelanjutan, continuous replenishment program ya. Jadi replenishment untuk di retailer itu nanti langsung disusun secara bersama ya, sehingga nanti ada open system juga. Retailer kalau jualan laku, kemudian sistem informasi itu juga akan di-share kepada distributornya kalau melalui distributor atau ke pabrik ya. Atau inventory yang dikelola oleh vendor ya, vendor manage inventory atau VMI. VMI itu jadi misalnya kayak di perusahaan aparel ya, atau perusahaan
tekstil ya. Vendornya itu adalah perusahaan apa? Customernya itu ini, customernya itu butik-butik ya di supermarket. Vendornya itu pabriknya ya. Nah, nanti stok yang ada di butik-butik itu nanti akan dikelola oleh atau di manage oleh vendor. Ya. Ini yang dikenal sebagai vendor manage inventory. Kemudian kinerja operasional itu bisa dilakukan dengan mengurangi replenishment lead time ya, mengurangi waktu untuk melakukan replenishment, mengurangi ukuran lot ya, ini ukuran lot karena lot itu nanti akan diurai lagi ya menjadi unit. Nah, kalau lotnya besar itu nanti forecast untuk lakunya setiap unit itu juga akan sulit. Kemudian mengurangi lot ini juga biar tidak terjadi penumpukan persediaan. Kemudian rationing penjataan berdasarkan penjualan sebelumnya dan berbagi informasi untuk membatasi spekulasi. Ini misalnya di perusahaan-perusahaan yang menguasai apa ya hajat hidup orang banyak ya, kayak misalnya BBM ya, kemudian gas gitu ya. Nah, itu penjatahan itu juga dilakukan berdasarkan data penjualan. Kalau sebelumnya daerah region A misalnya ya, berapa harus dikirim ya berdasarkan forecast dari sebelumnya. Gitu ya. Ini juga strategi penetapan harga untuk menghindari bullwhip ya, mendorong retailer untuk memesan dalam jumlah lot yang lebih kecil dan mengurangi pembelian berjangka. Ya. Jadi retailer kita upayakan jangan sampai meskipun dia memanfaatkan kapasitas, tapi pembeliannya jangan dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena jumlah yang besar itu nanti untuk next buying itu juga nanti akan lama ya, gitu ya, mendorong agar kalau lot kecil itu nanti persediaan juga kecil, serapannya juga cepat. Maksudnya tuh habisnya produk juga cepat karena inventory-nya juga kecil. Berpindah dari diskon quantity berdasarkan ukuran lot ke diskon kuantitas unit. Jadi untuk mewujudkan nomor satu atau untuk memacu ke nomor satu, maka diskonnya juga bukan by lot, tapi diskon kuantitas. Sehingga nanti retailer itu nanti belinya juga kuantitas atau lot yang kecil. Kemudian menstabilkan harga, menstabilkan harga, misalnya kita upayakan bahwa biaya-biaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak fluktuasi juga. Kemudian membangun kemitraan strategis dan kepercayaan. Ini upaya untuk membangun menghindari bullwhip effect dengan penetapan harga. Kemudian CRP dan VMI ini pengisian ulang satu titik single point of replenishment. Jadi ini diupayakan agar kalau misalnya kita mau melakukan replenishment ya, pengisian ulang stok customer kita atau distributor kita itu dilakukan tidak disebar ya, tapi di satu titik tertentu. Misalnya kita punya gudang besar gitu ya. Ini digunakan untuk single point of replenishment. Itu kayak di Bandung tuh ada ya, Tempo Scan untuk produk-produk mereka, ya susu bayi, Bebela, kemudian apa lagi, itu punya gudang di Bandung. Ini nanti menjadi single point of replenishment. Kemudian bisa juga dengan capacity requirement planning. Ya. Ini replenishment dilakukan oleh wholesaler dan manufacturer. Ya. Berdasarkan data POS, maka nanti akan diketahui kebutuhan kapasitas secara langsung. Ya. Di data POS nanti menyajikan data real demand yang nanti akan diakses oleh manufacturer, ya. Sehingga manufacturer akan menyesuaikan atau menyusun forecast berdasarkan data dari POS. Ya. Nah, berdasarkan data forecast ini, ya, forecast demand ini, maka
kita bisa tetapkan capacity requirement planning secara lebih akurat, gitu ya. Di VMI, vendor managing inventory, manufacturer dan supplier bertanggung jawab terhadap semua keputusan terkait inventory. Ya, jadi inventory dari produk akhir itu dimonitor secara bersama, ya, atau material juga seperti itu dimonitor secara bersama antara manufacturer dengan supplier, atau dengan mempush, ya, mendorong untuk penggunaan barang yang substitutif. Kemudian ada juga, ya, untuk meningkatkan koordinasi itu dengan collaborative planning, forecasting, and replenishment, atau CPFR, ya, di mana supplier dan OEM dalam rantai pasok dapat berkolaborasi dalam satu atau lebih dalam hal strategi and planning. Ya, jadi strategi and planning untuk item produk tertentu itu bisa dirumuskan secara bersama, atau memanage demand dan supply secara bersama. Tadi contoh yang sangat visible ya tadi antara Toyota dengan Bridgestone, gitu ya. Execution-nya juga seperti itu, ya. Jadi eksekusi misalnya assembly untuk ban dilakukan jam 10 Jumat. Eksekusi oleh manufacturer. Ya, suppliernya juga mengeksekusi rilis 500 ban pada jam 8. Nah, execution. Kemudian analysis. Ya. Bisa juga dengan menyelenggarakan retail event collaboration. Jadi retail menyelenggarakan event, ya, diskon dan meningkatkan demand, tapi dikolaborasikan dengan manufacturer-nya, ya, sehingga manufacturer juga akan antisipasi. Kemudian ada juga kolaborasi untuk replenishment di tingkat distribution center, ya, DC. Ini kolaborasi di tingkat DC untuk replenishment. Ini juga bisa dilakukan, misalnya penggunaan satu alat angkut untuk mereplenish beberapa DC, itu juga dilakukan. Atau dengan store, collaboration replenishment dengan store. Atau collaborative assortment planning, ya, perencanaan untuk memilah memilah-milah, ya, produk yang akan dikirim kepada distributor atau material yang akan kita minta kepada supplier. Kemudian secara organisasi dan teknologi ini ada prasyarat, ya. Jadi ada syarat penggunaan teknologi dan organisasi yang robust, organisasi yang kokoh untuk melaksanakan CPFR, ya. Termasuk harus diperhitungkan ini risikonya, risiko dan rintangannya. Ini skenario-nya, kalau CPFR itu seperti itu. Ini dalam prakteknya, ya, kita juga harus mengkalkulasi untuk meningkatkan koordinasi, menghitung pull-width effect yang terjadi. Ya, jadi kalau terjadi pull-width effect, yaitu fluktuasi order yang semakin ke atas, semakin upstream itu semakin tinggi, itu nanti dampaknya kita hitung. Itu bisa dilakukan. Kemudian komitmen untuk melakukan koordinasi ini juga harus ada di antara para entitas. Kemudian antisipasi, ya, dengan menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses koordinasinya. Kemudian fokus, ya, dengan entitas lain yang terkait. Contoh tadi komunikasi antara Toyota dengan Bridgestone dalam bentuk sistem yang bisa di-open. Ya. Termasuk untuk yang nomor 5 ini. Yang nomor 6 itu tadi, gunakan teknologi untuk meningkatkan konektivitas. Kita bisa menggunakan platform resource enterprise resource planning, ya. Penggunaan mesin POS itu nanti akan diintegrasikan dengan ERP-nya manufacturer, ERP-nya distributor. Ya. Kemudian membagi manfaat, ini sangat idealis. Itu untuk pertemuan kita terakhir sebelum CS, ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Pak, izin bertanya. Gimana Cynthia? Kalau misalnya nanti UTS, kalau misalnya ada kendala jaringan gitu Pak, apakah ada dispensasi waktu gitu Pak?